Hai Bapak Ibu guru hebat semuanya, kembali lagi bersama saya yang akan berbagi aplikasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini karena berbagi kebaikan itu indah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini aplikasi ujian online terbaru. Aplikasi ini saya buat atas dasar permintaan dari komentar Bapak Ibu pada video saya sebelumnya tentang aplikasi ujian asesmen dan aplikasi CBT yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran saja. Atas permintaan dari Bapak Ibu sebelumnya, maka ini adalah aplikasi yang memfasilitasi ujian untuk satu sekolah. Skemanya sederhana karena Bapak Ibu membuat soal ujian pada Google Form dan linknya dimasukkan pada aplikasi ini. Jadi fungsi dari aplikasi ini untuk memfasilitasi ujian agar tidak terjadi kecurangan dan manajemen waktu ujian. Oke Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja mengenal aplikasi ini lebih detail lagi. Seperti biasanya Bapak Ibu, aplikasi ini menggunakan Google Script yang database-nya Google Sheet. Ya, menggunakan Google Script ya Bapak Ibu, database-nya Google Sheet. Oke. Aplikasi ini responsif juga ya Bapak Ibu. Terus aplikasi ini juga Bapak Ibu bisa digunakan pada jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat ya, pokoknya Bapak Ibu. Ini tampilan aplikasinya. Aplikasi ini menggunakan role pengguna siswa dan admin. Oke. Untuk logo sekolahnya dan nama sekolahnya di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menggantinya pada database atau Google Sheet ya Bapak Ibu. Kita langsung coba menggantinya. Oke, ini logonya bisa. Ini linknya ya Bapak Ibu. Link logonya disesuaikan dengan logonya Bapak Ibu masing-masing. Ini saya menggunakan Blogspot. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil link dari Blogspot. Terus nama sekolahnya bisa ganti. Saya coba contohkan. Contohnya SMK Contoh. SMK Contoh. Kita coba rubah. Apakah di sini tulisan SMK Negeri 1 ini sudah berubah? Ketika kita merubah datanya pada database-nya. Oke, dia masih mengambil data ya. Oke, sudah berubah ya Bapak Ibu, SMK Contoh. Link logo pun sama ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikannya. Oke Bapak Ibu, karena ada dua role pengguna yaitu admin dan siswa, maka saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Saya jelaskan untuk role pengguna admin terlebih dahulu, karena untuk role pengguna siswa bisa digunakan apabila sudah menginput data melalui role pengguna admin. Ini untuk role pengguna admin, di dalamnya hanya ada username dan password. Untuk username dan passwordnya ini silakan Bapak Ibu melihatnya pada database di sini di bagian sheet AL. Oke, ini username-nya Leo, passwordnya seperti ini. Oke, kita coba memasukkannya. Oke, kita coba login. Oke, berhasil ya Bapak Ibu. Ini ada pada panel admin ini ada jumlah peserta, peserta aktif, peserta tidak aktif pada menu dashboard ya Bapak Ibu. Untuk jumlah peserta nanti ya total semua peserta yang akan mengikuti ujian. Peserta aktif ini berarti peserta yang akan mengikuti ujian. Peserta tidak aktif berarti peserta yang kemungkinannya sudah selesai ujian atau membuat kecurangan akan tampil di sini pada jumlah peserta tidak aktif ya Bapak Ibu. Yang berikut ada data peserta. Untuk data peserta ini Bapak Ibu masih kosong ya Bapak Ibu. Kita coba tambahkan. Nanti data peserta ini ketika dimasukkan akan masuk pada sheet data. Oke. Kita coba ya Bapak Ibu. Ya, ini nomor soalnya, nomor peserta, minta maaf Ibu, nomor peserta nomor 1. Nah, ini SN-nya misalnya 0011.
Namanya saya contohkan Leo, oke. Tingkatnya disesuaikan dengan tingkat pada sekolahnya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kelas 10, kelasnya misalnya 10 IPS, contoh saja Bapak Ibu. Statusnya aktif. Kita coba apakah datanya masuk ke dalam database atau tidak. Oke, berhasil ditambahkan. Kita cek database-nya dulu. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Sudah masuk. Kita coba klik dulu data soal. Kita kembali ke data peserta, apakah sudah masuk atau belum. Ya, sudah masuk ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ada kesalahan data, misalnya ada terjadi pelanggaran ya, atau ada siswa yang melakukan kecurangan dan meminta pada pengawas untuk melakukan ujian ulang, bisa ya Bapak Ibu, tinggal diklik edit, status sebelumnya pasti berubah tidak aktif ya Bapak Ibu, dirubah statusnya menjadi aktif supaya siswa tersebut bisa memulai ujiannya kembali. Oke Bapak Ibu, selanjutnya untuk data soal. Oke, sama halnya seperti data peserta tadi. Untuk data soal ini masih kosong karena belum diinput soalnya. Kita tambahkan dulu soalnya. Oke, untuk nomor ini maksudnya soal mapelnya ya Bapak Ibu. Kita pilih tadi pesertanya kelas 10. Mata pelajarannya misalnya PJOK. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Link soalnya kebetulan saya sudah membuat link soalnya untuk PJOK. Contoh ya Bapak Ibu. Ini link soalnya. Saya salin linknya dulu. Oke. Setelah itu saya masukkan pada link soalnya. Ini Google Form ya Bapak Ibu linknya. Tokennya, misalnya saya masukkan 1, 2, 3. Tokennya ini bermanfaat. Jadi nanti pada saat ujian sebelum siswa mulai ujian harus masukkan token. Tokennya ini akan disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kalau seandainya mata pelajaran PJOK, tokennya 1, 2, 3, yang diinput pada database ya, maka siswa tersebut ketika memilih mata pelajaran PJOK dengan token yang lain, maka siswa tersebut tidak akan bisa mulai ujian. Sama halnya seperti ujian-ujian lain ya Bapak Ibu, kalau jika memerlukan token untuk memulai ujian. Oke, ini waktunya dalam menit ya Bapak Ibu. Misalnya sebagai contohnya 1 menit. Sebagai contoh untuk supaya mempercepat waktu pada saat nanti kita masuk pada tampilan siswa nanti. Oke, kita simpan data soalnya. Oke, kita cek dulu di bagian soal, apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, kita tambah lagi untuk kelas. Kita tambah lagi untuk kelas. Oh, sorry. Minta maaf. Data soalnya ya Bapak Ibu. Nomor soal 2, kita masukkan lagi. Kita pilih tingkat kelas, masih kelas 10. Mata pelajaran tadi saya siapkan untuk matematika ya, kelas 10. Matematika. Untuk linknya matematika ya Bapak Ibu. Oke, saya salin, saya masukkan tokennya, misalnya 456, waktunya 1 menit juga. Oke, kita lihat apakah sudah masuk untuk matematika. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk mata pelajaran untuk tingkat kelas 11 ya Bapak Ibu. Tingkat kelas 11, kalau tidak salah tadi, tingkat kelas 11-nya tadi, oke, bahasa Indonesia. Saya sudah siapkan linknya Bapak Ibu. Indonesia, linknya, saya salin linknya dulu. Oke, tokennya 789, waktunya 1 menit juga.
Oke Bapak Ibu, ini soalnya sudah masuk. Selanjutnya kita lihat data peserta, tadi baru satu peserta ya. Kita lihat baru satu peserta, kita tambahkan lagi peserta untuk tingkat kelas 11 ya Bapak Ibu. Oke, kita tambahkan untuk kelas 11. Oke. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah sudah masuk untuk pesertanya. Oke, kelas 11 ya. Sudah masuk. Ya, sudah masuk ya Bapak Ibu. Sekarang nanti Bapak Ibu pada role pengguna siswa nanti, jadi pada saat kita pilih tingkat kelas 10, yang ditampilkan itu adalah soal-soal atau mata pelajaran pada tingkat kelas 10 ya Bapak Ibu. Sebentar kita lihat bersama. Karena sini kelas 10 ada dua mata pelajaran, PJOK dan matematika. Terus kelas 11 ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ke untuk role pengguna siswa. Kita log out dulu. Ya, ini role pengguna siswa. Kita refresh dulu. Oke. Selanjutnya kita coba masukkan NISN ya 0011. Tadi saya ingat siswa yang pertama tadi tingkatnya, tadi kan hanya ada dua tingkat yang kita masukkan, tingkat kelas 10 dan tingkat kelas 11. Oke, karena tadi ini NISN 001 tadi di tingkat kelas 10, kita pilih tingkat kelas 10. Untuk kelasnya nanti ditampilkan hanya satu kelas, karena memang di tingkat kelas 10 tadi kita hanya masukkan hanya kelas 10 IPS. Kita pilih, untuk mata pelajaran pasti akan muncul dua mata pelajaran. Karena tadi kita input pada tingkat kelas 10 tadi ada mata pelajaran PJOK dan matematika. Kita pilih salah satunya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba login Bapak Ibu. Ya, ini halaman ketika siswa berhasil login. Di sini ada namanya, pada navbar ada identitas pesertanya, waktu ujian 1 menit. Jadi untuk tombol logoutnya ada di sini. Ketika pilih profilnya akan muncul logout di sini. Yang berikut, ketika mulai ujian akan ditampilkan token ujian yang wajib dimasukkan sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih tadi. Kalau saya tidak salah tadi untuk mata pelajaran PJOK tadi token ujiannya 123 ya Bapak Ibu. Kita coba. Nah, sekarang kita coba masukkan dulu token ujiannya lain, misalnya 345 ya Bapak Ibu. Kita coba. Tidak akan bisa Bapak Ibu, karena token ujian untuk mata pelajaran PJOK itu adalah 123. Tidak bisa dimasukkan token ujian yang lain Bapak Ibu. Kita coba token ujian 123 untuk mata pelajaran PJOK. Ya, ini tampilan ujiannya Bapak Ibu. Di sini waktu tersisa nih, hitungan mundur. Bila siswa telah selesai mengerjakannya, dia akan klik tombol selesai dan akhiri ujian. Ini progress bar untuk waktunya. Jadi waktunya, ketika waktunya sudah mulai hampir habis, nanti progress barnya akan berubah warnanya Bapak Ibu. Untuk isian datanya, ini warnanya sudah berubah, warna kuning, sampai mendekati batas akhir waktu akan berubah warna merah. Jadi ini untuk soalnya dikerjakan oleh siswa. Aktif ya Bapak Ibu ini ya, Google Formnya. Jadi bisa dimasukkan nama beliau misalnya. Oke, seperti itu. Ini kalau seandainya waktunya habis Bapak Ibu, waktunya habis, ini sudah mau mendekati akhir dari waktu, karena 1 menit ya Bapak Ibu, waktunya akan selesai. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, ini waktunya. Ya, dengan sendirinya waktu Anda habis, akan tertutup halaman ujiannya dan akan diarahkan pada halaman login ya Bapak Ibu.
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengaktifkan kembali, misalnya siswa mohon perpanjang waktunya lagi, bisa Bapak Ibu, siswa bisa melanjutkannya lagi. Tapi harus diatur melalui panel admin Bapak Ibu. Misalnya ya, saya masukkan dulu untuk adminnya dulu tadi. Tadi sebelumnya statusnya aktif akan berubah menjadi tidak aktif karena waktunya sudah habis. Di sini kita lihat dashboard, jumlah pesertanya ada 2, peserta aktif 1 orang, peserta tidak aktif 1 orang. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seandainya siswa tersebut ingin meminta waktu untuk ujian lagi, bisa Bapak Ibu atur, tergantung dari Bapak Ibu masing-masingnya. Ini kita statusnya sudah tidak aktif, kita rubah menjadi aktif. Oke, sudah berubah ya Bapak Ibu. Kalau seandainya aktif, maka siswa bisa mengerjakannya lagi. Kita coba kalau seandainya, minta maaf Bapak Ibu, kita coba dulu kalau seandainya statusnya sudah tidak aktif ya. Tadi tidak aktif sebelumnya. Minta maaf, kita coba dulu apakah siswa tersebut bisa login. Coba dulu apakah siswa tersebut ketika sudah tidak aktif bisa login. Oke, kita coba logout lagi, kita kembali ke halaman siswa. Oke, kita masukkan tadi kalau tidak salah ini NISN-nya kelas 10. Ya, kita coba mata pelajaran PJOK apakah dia bisa masuk. Gagal, siswa sudah tidak aktif lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti dengan sendirinya, nanti pada data nanti siswa yang bersangkutan statusnya tidak aktif dengan sendirinya ketika selesai ujian atau waktunya habis atau melakukan kecurangan akan terdeteksi oleh sistem ini. Kita coba aktifkan kembali siswa tersebut. Oke, ini status peserta tidak aktif, peserta aktif. Kita coba aktifkan lagi siswa yang tadi tidak aktif. Oke, kita coba logout lagi, kita masuk kembali ke siswanya, masukkan ini SN-nya, pilih tingkatnya. Oke, kita pilih kelasnya, mata pelajaran PJOK, kita coba masuk kembali, karena kita suruh ubah status ya Bapak Ibu. Oke, sudah bisa masuk lagi. Minta maaf Bapak Ibu, harus refresh ya, harus refresh dulu. Oke, kita coba masukkan lagi. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi siswa tersebut yang tadi sebelumnya tidak aktif akan berubah menjadi aktif. Ini panel ujiannya. Sekarang bagaimana kalau siswa tersebut selesai ujiannya Bapak Ibu? Kita coba mulai ujian dulu. Tokennya tadi masih sama 1, 2, 3. Oke, ini seandainya kalau siswa tersebut sudah selesai ujian, ya kita coba ya akhir ujian, ya selesai. Ujian selesai, maka dengan sendirinya tampilan halaman ujian akan tertutup dan diarahkan ke halaman ujian. Dan statusnya menjadi tidak aktif. Oke, kita coba masuk lagi. Oke, kita coba masuk lagi. Ya, siswa status tidak aktif karena sudah selesai ujian ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita lihat status siswanya sudah tidak aktif. Sekarang kita aktifkan lagi. Kita coba kalau seandainya siswa itu melakukan kecurangan. Oke, kita coba. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Kita masukkan data siswa yang tadi. Pilih tingkat. Pilih kelas. Pilih mata pelajaran. Oke.
Nah, jadi, Bapak Ibu, sebelum siswa tersebut mengklik tombol mulai ujian dan membuka tab lain, misalnya dia ingin membuka tab lain, oke, ujian tetap berjalan, masih aktif ya ujiannya. Ketika sudah mulai ujian dan memasukkan token ujiannya, ya, ya, ujiannya sudah berjalan, Bapak Ibu. Ketika siswa tersebut membuka tab baru, maka siswa tersebut terdeteksi melakukan kecurangan. Dengan sendirinya, aplikasi atau halaman ujian ini akan tertutup dan diarahkan ke halaman login, dan siswa tersebut statusnya akan menjadi tidak aktif. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Ya, kita membuka tab baru, setelah itu kita masuk lagi. Kecurangan terdeteksi. Soalnya akan atau halamannya akan hilang dan ditampilkan ke halaman login. Kita coba lihat. Ya, ini ya Bapak Ibu. Ketika siswa tersebut sudah melakukan kecurangan, dia ingin masuk kembali. Dia ingin masuk kembali. Ya. Oke, status siswa tidak aktif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini misalnya siswa tersebut mengikuti jam ujian yang pertama sesuai dengan jadwal. Maka tidak aktif kalau dia melakukan kecurangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Seandainya untuk jam kedua berikutnya, untuk admin nanti silakan rubah statusnya itu menjadi semuanya aktif dan mulai lagi ujian yang ke berikutnya.
Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menginginkan aplikasi ini, bisa Bapak Ibu dapatkan, silakan cek pada kolom deskripsi dari video ini. Ya Bapak Ibu, silakan dicek linknya, Bapak Ibu bisa memilikinya. Bagi Bapak Ibu yang menginginkannya ya, bagi Bapak Ibu yang masih berpikir panjang, tidak apa-apa. Oke, bila Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi ini atau scriptnya atau linknya, silakan Bapak Ibu nanti ditampilkan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada dua halaman di sini, ada halaman kode JS ini sebagai backend-nya. Jadi kode backend-nya ini berfungsi untuk menghubungkan halaman dan database. Kalau ini indeks HTML ini untuk halamannya Bapak Ibu. Untuk halamannya, tampilan halamannya bisa Bapak Ibu rubah di sini. Misalnya Bapak Ibu ingin yang tampilan depannya ini, misalnya Bapak Ibu, ini ujian online diganti, bisa Bapak Ibu. Misalnya ganti dengan CBT online, contohnya. Kita bisa ganti Bapak Ibu. Cari di bagian box login. Atau bisa melakukan pencarian dengan Ctrl H ya Bapak Ibu. Ctrl H, ya, ketik saja ujian online akan tampil di sini. Tinggal dirubah. Kita cari lagi yang lainnya. Ini untuk adminnya, maksudnya untuk di halaman login ya Bapak Ibu. Oke, di bagian login ya Bapak Ibu, ini login, ada ujian online, bisa Bapak Ibu ganti, misalnya CBT online, begitu. Tergantung dari Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu rubah, dengan sendirinya dia akan berubah di halamannya, karena ini fungsi dari indeks HTML ini sebagai front end-nya, untuk tampilan halamannya ya Bapak Ibu. Oke, akan rubah CBT online, seperti yang Bapak Ibu rubah pada link tadi. Pada Google Script tadi. Jangan lupa ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi ini, Bapak Ibu jangan lupa mengganti untuk spreadsheet ID-nya ini diganti sesuai dengan database-nya atau Google Sheet-nya, ID-nya ya Bapak Ibu. ID-nya untuk Google Sheet-nya diambil dari sini. Ya, sesudah slash dan sebelum slash. Seperti ini ya Bapak Ibu, ini ID-nya. Ini sangat penting supaya bisa menghubungkan dengan halamannya, sehingga data yang diupdate pada halaman nanti bisa masuk pada Google Sheet melalui ID-nya. Tinggal Bapak Ibu copy dan dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Ya, sebelum tanda petik 1 ini dimasukkan. Jangan dihapus tanda petik 1 ya Bapak Ibu, karena ini Google Script-nya akan berpengaruh pada berjalannya aplikasi nanti. Jadi sebelum tanda petik ini dimasukkan ID Google Sheet-nya. Nah, untuk publikasinya Bapak Ibu, publikasinya mudah. Publikasinya mudah. Untuk mendapatkan link aplikasinya ini, tinggal deployment baru. Terus pilih jenisnya, pilih aplikasi web. Karena kebetulan saya sudah punya, maka tidak perlu saya buat lagi aplikasi web. Jika pilihan, tampilannya seperti ini. Yang dimasukkan deskripsinya apa, misalnya aplikasi CBT online atau aplikasi ujian online. Ini jalankan sebagai ini pemilik dari link aplikasi ini. Terus aksesnya harus siapa saja ya Bapak Ibu, supaya bisa diakses oleh siapa saja, akun apa saja ya Bapak Ibu. Terus terapkan nanti silakan Bapak Ibu memberikan izin. Ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu berikan izin. Salin URL-nya. Ini untuk dibagikan linknya Bapak Ibu. Bagikan linknya. Oke. Salin URL-nya. Selanjutnya, untuk menggunakan handphone yang Bapak Ibu. Misalnya di sini saya pakai notepad. Untuk masukkan linknya sudah saya dapatkan. Saya gunakan handphone ya Bapak Ibu. Misalnya siswa menggunakan handphone, ini linknya sudah didapatkan. Tinggal Bapak Ibu menambahkan sebelum com/ itu tanda A. Oke, ini seandainya akunnya akun biasa ya Bapak Ibu. Silakan ditambah A baru slash. Nanti link ini bisa dibuka melalui
HP oleh siswa, nanti responsif ya Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, kalau seandainya admin ingin membuka pada laptop, tidak perlu gunakan ini ya Bapak Ibu, langsung saja. Yang berikutnya, kalau seandainya Bapak Ibu yang menggunakan akun Belajar ID, bisa Bapak Ibu gunakan lewat handphone ataupun laptop. Silakan ditambahkan /com/a dulu baru /. Setelah itu sebelum S itu dimasukkan domainnya dari akun Belajar ID. Kalau saya kan di jenjang SMK, maka saya tambahkan guru.smk.belajar.id. Kalau pada jenjang Bapak Ibu pada jenjang SMP, silakan guru.smp.belajar.id. Kalau jenjang SD, guru.sd.belajar.id. Seperti itu Bapak Ibu, tinggal disalin linknya, dibagikan kepada peserta atau dimasukkan pada website Bapak Ibu bila memiliki website ya Bapak Ibu, supaya mempermudah mengaksesnya. Oke Bapak Ibu, demikian berkaitan dengan ujian online aplikasi ujian online yang dapat saya bagikan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang menginginkannya atau menginginkan aplikasi ini, silakan cek link pada deskripsi video ini. Oke Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar ketika saya membuat satu aplikasi terbaru berkaitan dengan dunia pendidikan atau berkaitan dengan pembelajaran, supaya Bapak Ibu tidak terlewatkan ada notifikasinya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Sekian dari saya, sampai berjumpa pada video berikutnya.